Dia ragu-ragu sejenak sebelum sedikit mengangguk. Setelah itu, dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan berjalan menuju naga besar yang tertidur. Kekuatan naga itu tumbuh lebih kuat saat kaki Xiao Yan secara bertahap mendekati naga besar itu. Ada jejak samar kaki Xiao Yan melemah di mana sepertinya dia akan jatuh berlutut. Xiao Yan sedikit merajut alisnya saat merasakan perubahan ini. 3.000 api yang membakar ini memang aneh. Mungkinkah ia selalu memperlakukan dirinya sebagai naga void kuno? Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat dia diam-diam menjadi berhati-hati. Dari tampilan aura di atasnya, 3.000 api yang membakar ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api hati yang jatuh. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Pada saat itu, sudah terlambat baginya untuk merasa menyesal. Xiao Yan akhirnya tiba di depan naga besar itu sesaat kemudian saat mata panas dari semua orang memandang. Tubuhnya ditangguhkan oleh kepala naga. Melihat dari kejauhan, dia tidak signifikan jika dibandingkan dengan tubuh besar dari 3.000 api yang membakar. Setelah bertemu dengan 3.000 api yang membakar pada jarak yang begitu dekat, Xiao Yan benar-benar merasakan pencegahan yang dipancarkan orang besar ini. Jika seseorang berbicara tentang ukuran, kemungkinan tinggi Xiao Yan mirip dengan hanya panjang skala naga di tubuhnya. Xiao Yan berdiri di depan kepala naga besar itu. Meskipun mata 3.000 api yang membakar ini tertutup rapat, hati Xiao Yan merasakan perasaan aneh. Tampaknya seolah-olah orang besar di depannya ini menggunakan semacam tatapan sedingin es untuk mengamatinya. Perasaan semacam ini menyebabkan rambut Xiao Yan berdiri. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya. Xiao Yan, letakkan tanganmu di dahi 3.000 api yang membakar. Ada sisik naga di sana ditutupi oleh api ungu hitam. Setelah itu, masukkan kekuatan spiritual Anda ke dalamnya. Jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa menaklukkannya. Suara Qiuling tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan saat dia diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum pahit saat mendengar instruksi Qiuling. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menaklukkan 3.000 api yang membakar ini? Meskipun Xiao Yan memikirkan hal ini di dalam hatinya, Xiao Yan melangkah maju saat dia diberitahu. Setelah itu, dia menemukan skala naga yang seukurannya. Api memang menyala di atasnya. Mata Xiao Yan menyapu skala naga ini. Dia tiba-tiba menemukan bahwa sisik naga ini sepertinya ditutupi dengan banyak garis hitam seperti jaring laba-laba. Garis-garis hitam ini terjalin dan membentuk banyak simbol yang sangat misterius yang melekat erat pada skala naga. Itu tampak seperti jaring hitam besar yang tak tertandingi yang melilit 3.000 api yang membakar. Ini, segel. Sudut mata Xiao Yan berkedut saat melihat simbol-simbol hitam ini. Matanya dengan cepat meluncur ke sisik naga lainnya dan memang melihat beberapa sisik naga lainnya ditutupi dengan simbol-simbol semacam ini yang terdiri dari garis-garis hitam. Segera, dia tiba-tiba mengerti di dalam hatinya. Ini harus menjadi segel yang trio Xuan Kongzi telah bergandengan tangan untuk menempatkan. Sungguh kekuatan penyegelan yang kuat. Ini berkali-kali lebih kuat dari segel api hati yang jatuh di akademi dalam saat itu. Xiao Yan tanpa sadar merasa tidak bisa berkata-kata saat merasakan kekuatan besar segel itu. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia maju selangkah, dan tangannya dengan lembut menyentuh sisik naga, nyala api masih ada. Secara mengejutkan tidak ada sedikit pun kehangatan di tangannya saat kontak. Sebaliknya, ada sedikit hawa dingin. Namun, Xiao Yan tidak punya waktu untuk merasa ragu saat ini. Matanya tertutup dan kekuatan spiritual dari antara alisnya dengan hati-hati mengikuti lengannya dan menembus sisik naga. Kekuatan spiritual baru saja memasuki skala naga ketika Qiuling, Cao Ying, Yugu, dan yang lainnya di kejauhan melemparkan tatapan mereka. Ledakan! Sedikit suara tiba-tiba dipancarkan saat Xiao Yan memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam skala naga. Segera, jiwa Xiao Yan sepertinya bisa menembus lapisan saat dia muncul di tempat yang aneh dan kosong. Api berwarna hitam meresap ke ruang kosong ini. Ada naga mini di tengah api. Namun, pada saat ini, naga api kecil ini meringkuk dengan mata tertutup, tampak seolah-olah sedang tidur.
Saat melihat naga api kecil ini dengan mata tertutup, Xiao Yan sadar bahwa benda ini adalah inti dari 3.000 api yang membakar. Meskipun Xiao Yan jelas mengerti bahwa sangat sulit didapat, ini tidak menghalangi ekspresi panas yang muncul di mata Xiao Yan. Hal yang dia impikan akhirnya muncul di depannya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Jejak kekuatan spiritual milik Xiao Yan perlahan tersebar. Setelah itu, ia terbang menuju naga api kecil sebelum berlama-lama di atas tubuhnya dengan cara yang lembut. Kekuatan spiritual terus-menerus memancarkan pesan yang hangat dan ramah. Meskipun metode semacam ini tampak sangat kekanak-kanakan dari sudut pandang Xiao Yan, dia benar-benar tidak memiliki solusi lain saat ini. Setelah pesan ramah ini dipancarkan sejenak, Xiao Yan tidak bisa berkata-kata saat mengetahui bahwa bahkan tidak ada tanggapan. Metode semacam ini benar-benar tidak berhasil. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia baru saja akan menarik kekuatan spiritualnya ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa naga api kecil, yang telah menutup matanya, tiba-tiba membukanya pada saat ini. Matanya, yang dipenuhi dengan api ungu hitam, mengandung dingin sedingin es saat menatap jiwa Xiao Yan. Semua pori-pori di tubuh Xiao Yan terbuka saat ini. Kulit di kepalanya terasa sedikit mati rasa. Api esensi 3.000 api yang membakar ini benar-benar tidak tertidur. Manusia bodoh. Naga api itu tiba-tiba meludahkan kata-kata manusia sedingin es sementara rambut Xiao Yan berdiri tegak. Suara itu dipenuhi dengan ejekan. 3.000 api yang membakar ini mampu berbicara dengan lidah manusia. Sudut mulut Xiao Yan langsung bergerak-gerak saat mendengar kata-katanya. Api hati dari belakang saat itu tampak sangat luar biasa baginya. Tidak terduga bahwa 3.000 api yang membakar ini bahkan lebih besar. Itu telah menggunakan bahasa manusia dan bahkan tahu bagaimana mengejek orang lain. Ini, iblis akan benar-benar terbentuk dalam apapun yang hidup cukup lama. Batuk bahwa, saya datang ke sini dengan maksud untuk menyelamatkan Anda dan memungkinkan Anda untuk mendapatkan kebebasan. Xiao Yan merasa bahwa dia adalah seorang munafik ekstrim saat mengucapkan kata-kata ini. Dia begitu munafik sehingga bahkan rambutnya tampak lebih berdiri. Tersesat. Ekspresi mengejek di mata 3.000 api yang membakar menjadi lebih padat di hadapan kata-kata, menyentuh, Xiao Yan. Pada saat ini, itu tidak mengucapkan omong kosong lainnya. Dua kata sedingin es dipancarkan. Sebelum Xiao Yan bisa mengatakan apapun setelah kata-kata itu terdengar, api ungu hitam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh naga api. Setelah itu, ia menyapu Xiao Yan ke segala arah. Ekspresi Xiao Yan berubah saat melihat orang besar ini menyerang sesuka hati. Dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan 3.000 api yang membakar. Segera, gumpalan kekuatan spiritualnya mulai buru-buru menghindar dan mundur. Xiao Yan mundur dengan sangat cepat, tapi nyala api ungu hitam itu bahkan lebih cepat. Setelah sekejap belaka, itu sudah menyusul Xiao Yan. Dengan sapuan, itu menelan jiwa Xiao Yan ke dalam nyala api. Setelah itu menguap menjadi tidak ada. Xiao Yan, yang menyentuh skala naga itu dengan tangannya di wilayah bintang, tiba-tiba membuka matanya. Dia menarik tangannya seolah-olah dia telah tersengat listrik. Hatinya merasakan ketakutan yang tersisa saat dia dengan cepat mundur. 3.000 api yang membakar ini adalah agak terlalu kuat secara tidak normal. Itu telah menguapkan gumpalan jiwanya. Xiao Yan dengan kejam mengutuk di dalam hatinya. Dia menyeka keringat dingin dari dahinya sebelum mengalihkan pandangannya ke Qiuling dan yang lainnya. Dia merentangkan tangannya dan berkata, saya telah gagal. Orang itu terlalu galak. Kekecewaan melintas di mata Qiuling ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan menghela nafas, kalau begitu, orang berikutnya harus melangkah maju. Myuku dengan cepat melangkah maju setelah Qiuling berbicara. Rasa dingin melintas di mata Qiuling ketika dia melihat siapa yang bergerak. Dia melangkah maju dan memblokirnya. Kenapa? Apakah penatua pertama Qiuling tidak bermaksud mengizinkan saya untuk mencobanya? Sepertinya apa yang disebut kualifikasi dari pil gathering ini sepenuhnya bergantung pada keinginan menara pil.
Myugu menyipitkan matanya dan dengan dingin tertawa saat melihat Qiuling bergerak. Myugu, saya menyarankan Anda untuk tidak memainkan trik apapun. Jika tidak, nada suara Qiuling dingin ketika dia berbicara. Jika saya bisa menaklukkan 3.000 api yang membakar, itu juga akan membantu menara pil Anda menyingkirkan bencana besar, bukan? Myugu tua tersenyum. Setelah itu, dia melangkah ke samping Qiuling dan perlahan berjalan ke 3.000 api yang membakar. Tangan Qiuling sedikit mengepal. Segera, matanya beralih ke Xiaoyan, dan dia menatap kelompok Cao Ying, memaksa mereka untuk lebih memperhatikan. Setelah itu, dia berbalik dan mengikuti di samping Myugu seperti bayangan. Dou Qi yang agung berlama-lama di sekelilingnya tanpa tanda-tanda disembunyikan. Dari kelihatannya, Qiuling akan segera bertindak jika Myugu membuat gerakan yang tidak biasa. Sudut mulut Myugu berisi senyum dingin di wajah diawasi oleh Qiuling. Tangannya menyentuh sisik naga sebelum dia menutup matanya. Ketika Myugu menutup matanya, Xiaoyan, Cao Ying, dan yang lainnya juga mengumpulkan Dou Qi mereka. Jika yang pertama melakukan trik apapun, kemungkinan itu akan melibatkan mereka. Aktivitas tidak biasa yang diharapkan tidak muncul di depan mata semua orang yang berhati-hati. Myugu tua itu tiba-tiba membuka matanya setelah menutupnya selama sekitar 10 menit. Dia segera mundur 2 langkah. Dia sedikit mengerutkan kening saat dia mengutuk. Qiuling akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Myugu juga mundur dalam kegagalan dan bahwa 3.000 api yang membakar, yang sedang tidur, tidak menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Setelah itu dia berbicara dengan suara yang dalam, selanjutnya. Selama periode waktu berikutnya, semua orang yang tersisa melangkah maju satu demi satu. Namun, semua orang akhirnya kembali setelah mengalami kegagalan yang menyedihkan. Beberapa yang lebih lemah di antara mereka bahkan terguncang sampai meludahkan seteguk darah segar ke kepala naga. Qiuling di sampingnya diam-diam menghela nafas ketika orang terakhir kembali dengan tangan kosong. Matanya menunjukkan kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan. Karena tidak ada yang bisa menaklukkannya, ayo kembali. Qiuling melambaikan tangannya dan berbicara tanpa daya. Sementara Qiuling melambaikan tangannya, Xiaoyan tiba-tiba melihat sudut mulut Myugu perlahan terangkat menjadi senyuman aneh. Hatinya langsung menegang. Ceka-ceka, Qiuling, kamu tidak akan pernah bisa menaklukkan 3.000 api yang membakar seperti ini. Biarkan orang tua saya memberi Anda kinerja yang baik. Tawa yang tidak biasa ini menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Ekspresi Qiuling menjadi suram ketika tawa aneh bergema di wilayah tersebut. Dia bahkan tidak berhenti sejenak saat dia melambaikan lengan bajunya. Pilar Dou Qi yang luas dan perkasa memancarkan suara, "Ci" saat merobek ruang angkasa dan bergegas menuju tempat di mana Myugu berada. Pilar Dou Qi yang luas dan perkasa tidak menyerang Myugu tua. Dia melintas dan mundur dengan cara yang sangat gesit. Setelah itu, tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan saat dia mundur. Setelah pembentukan segel tangan ini, kelompok Xiaoyan tiba-tiba menemukan segel naga di dahi 3.000 api yang membakar tiba-tiba bergema dan memancarkan sedikit fluktuasi energi. Ini buruk. Hati kelompok Xiaoyan merasa kaget saat merasakan situasi ini. Mugu tua, beraninya kau. Ekspresi Qiuling juga berubah pada saat ini saat dia berteriak dengan marah. Hehe, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani dilakukan oleh orang tua saya. Myugu tertawa dingin di hadapan tangisan Qiuling. Segel tangannya yang berubah dengan cepat tiba-tiba menegang sementara senyum aneh di wajahnya menyebar. Tenang, orang tua saya hanya mencoba membantu menara pil Anda menyelesaikan masalah ini. Meledak. Tangisan dingin tiba-tiba dipancarkan dari mulut Myugu setelah dia berteriak. Ledakan. Suara ledakan yang jelas tiba-tiba terwujud tanpa peringatan sebelumnya setelah tangisan Myugu terdengar. Mata kelompok Xiaoyan segera beralih ke 3.000 api yang membakar saat ledakan ini terdengar. Setelah itu, mereka melihat sisik naga di dahi 3.000 api yang membakar, tidak dilindungi oleh api apapun, meledak pada saat ini. Dengan skala naga yang pecah, kelompok Xiaoyan terkejut menemukan bahwa naga berukuran besar itu perlahan membuka mata naga besar yang tertutup rapat.
Jelas, beberapa celah telah muncul di segel sempurna pada saat ini. 3.000 api yang membakar telah terbangun. Seruan terdengar ketika semua orang melihat naga besar itu secara bertahap membuka mata naganya. Segera, itu menimbulkan keributan. Naga besar itu perlahan membuka matanya. Sesaat kemudian, udara sedingin es melonjak keluar. Mata 3.000 api yang membakar ini menyapu kelompok Xiao Yan sebelum tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi ke langit. Ledakan! Saat raungan naga itu terdengar, api ungu hitam di tubuh 3.000 api yang membakar tiba-tiba melonjak. Itu tampak seperti nyala api langit yang menyala-nyala saat menutupi ruang kosong ini. Api ungu hitam melonjak dan kilau yang tidak biasa meletus dari simbol hitam padat di tubuh 3.000 api yang membakar. Mereka muncul seperti jaring yang terjalin erat di sekitar 3.000 api yang membakar. 3.000 api yang membakar berjuang dengan sekuat tenaga. Raungannya bergema di seluruh wilayah bintang. Api ungu hitam liar membakar simbol yang terbuat dari garis hitam. Selain itu, ada kekuatan bintang dingin terus-menerus merembes ke ruang kosong ini sebelum menuangkan ke tubuh besar 3.000 api yang membakar dengan cara yang tak ada habisnya. Dihadapkan dengan pembalasan habis-habisan dari 3.000 api yang membakar setelah diam untuk waktu yang lama, bahkan simbol hitam tampak rendah hati pada saat ini. Beberapa simbol menjadi jauh lebih redup saat api ungu hitam menyala liar. Myugu, kamu mencari kematian. Kebangkitan tiba-tiba dari 3.000 api yang membakar juga melebihi harapan Qiuling. Pada saat dia pulih, wajahnya sudah ditutupi oleh ekspresi hijau yang marah. Raungan marah membawa kemarahan dan niat membunuh yang tak ada habisnya saat bergegas menuju Myugu. Ceka-ceka, karena menara pil Myu tidak dapat menangani api surgawi ini, apa gunanya menyimpannya? Mengapa Anda tidak mengizinkan aula jiwa saya untuk membantu Anda menikmatinya? Bukankah itu lebih baik? Ekspresi Myugu sedikit berubah ketika Qiuling bergegas dengan niat membunuh menutupi seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, Myugu mulai tertawa dingin. Xiao Yan, kalian semua harus memecahkan manik-manik giok dan memberitahu kepala asosiasi. Namun, Qiuling masih mempertahankan beberapa alasan terlepas dari kemarahannya. Dia tidak lupa menangis keras saat dia menyerang Myugu. Xiao Yan, Cao Ying, dan yang lainnya buru-buru mengangguk saat mendengar tangisan Qiuling. Mereka mengeluarkan manik-manik giok yang mengirimkan informasi dari cincin penyimpanan mereka. Mereka baru saja akan menghancurkan mereka ketika angin kencang tiba-tiba muncul. Setelah itu, angin berubah menjadi jarum halus yang dengan licik menghantam manik-manik batu giok. Karena serangan ini terlalu mendadak, manik-manik giok di tangan Cao Ying dan yang lainnya melesat keluar dari tangan mereka dan terbang ke kejauhan. Xiao Yan mendengus dingin. Dua jarinya menjepit dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka terus menerima jarum-jarum halus itu. Sisi lain dari manik-manik gioknya menghancurkan manik-manik giok. Setelah itu, dia berbalik ke arah angin datang. Orang-orang yang menyerang adalah dua pesaing yang masuk ke 10 tempat teratas. Tidak terduga bahwa masih ada anggota aula jiwa. Xiao Yan tanpa sadar tertawa dingin saat melihat kedua orang ini. Dia telah meremehkan kekuatan aula jiwa. Ada orang lain yang telah masuk 10 besar selain Myugu. Jumlah orang yang memenuhi syarat sebanding dengan menara pil. Hehe, jadi bagaimana jika kamu telah mengirim pesan? 3.000 api yang membakar sedang berjuang dengan sekuat tenaga. 3 kepala besar pasti tidak akan dapat membagi perhatian mereka untuk mempertahankan segel wilayah bintang. Selain itu, kota pil suci sangat kacau. Para ahli dari menara pil tidak akan bisa membebaskan diri. Seorang pria parubaya dengan wajah teduh tertawa. Sepertinya aula jiwa telah merencanakan tindakannya dengan cermat hari ini. Xiao Yan menyipitkan matanya. Setelah mendengar kata-kata ini, tampaknya beberapa ahli dari aula jiwa telah menimbulkan beberapa masalah di dalam kota pil suci. Ini akan menunda cukup banyak ahli dari menara pil. 3.000 api yang membakar adalah hal terbaik untuk menahan 3 kepala besar. Untuk mempertahankan penjara wilayah bintang ini, mereka pasti tidak akan bisa bertindak sesuka mereka. Jika tidak, jika wilayah bintang rusak dan 3.000 api yang membakar ini dibiarkan bebas, kota pil suci akan dihancurkan olehnya. Xiao Yan,
Apa yang harus kita lakukan? Cao Ying dan Chen dengan lembut bertanya sambil berdiri di belakang Xiao Yan. Pada saat ini, Qiuling dan Myugu terlibat dalam pertempuran sengit. Pilar dukungan utama mereka tampaknya telah menjadi Xiao Yan. Ekspresi Song Qing menjadi sedikit hijau saat melihat ini. Namun, setelah ragu-ragu, dia hanya bisa dengan enggan berdiri di belakang Xiao Yan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kami tidak dapat campur tangan di dua tempat itu. Saat ini kita hanya bisa menonton dan menunggu bala bantuan dari Menara Pil. Ekspresi Xiao Yan sedikit serius saat dia menjawab. Cao Ying dan Chen melebarkan mulut mereka ketika mendengar ini. Mereka saling memandang dan hanya bisa mengangguk. Dua medan pertempuran di wilayah ini benar-benar tidak memiliki ruang bagi mereka untuk campur tangan. Sementara Xiao Yan berbicara, ruang itu sendiri tiba-tiba beriak. Gelombang demi gelombang kekuatan yang luas dan kuat melonjak keluar. Setelah itu, ia berkumpul di 3.000 api yang membakar. Setelah menuangkan kekuatan yang luas dan kuat ini, simbol garis hitam mulai memancarkan cahaya lagi. Jelas, 3 kepala besar telah campur tangan. Mengaum. Dihadapkan dengan peningkatan kekuatan segel, mata naga 3.000 api yang membakar mengungkapkan warna merah tua. Hari ini, adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri dari penangkaran. Meskipun tidak dapat melakukan apapun terhadap 3 kepala besar Menara Pil, mereka juga tidak dapat membunuhnya. Jika tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri hari ini, ia tidak tahu kapan harus menunggu kesempatan berikutnya muncul. Segel 3 kepala besar selama tahun-tahun ini telah menyebabkannya menderita. Aura destruktif tiba-tiba menyebar keluar dari tubuhnya sementara kemerahan cerah naik di dalam mata naga dari 3.000 api yang membakar. Sudut mata Xiao Yan tanpa sadar berkedut saat merasakan aura destruktif ini. Pemusnahannya api teratai juga memiliki perasaan seperti ini. Tampaknya 3.000 api yang membakar ini sedang bermain-main dengan hidupnya. Raungan rendah dan marah terus bergema di atas ruang kosong ini. Api ungu hitam di tubuh 3.000 api yang membakar tiba-tiba bergoyang. Setelah itu, dengan cepat diaglomerasi di depan tatapan tertegun semua orang. Dalam sekejap mata, nyala api hitam yang aneh, yang menyebabkan hati seseorang bergetar, tiba-tiba muncul. Akhirnya, nyala api terbelah, berubah menjadi api hitam kecil yang mendarat di tubuh besar 3.000 api yang membakar dari segala arah. Api hitam pekat menetes ke tubuh 3.000 api yang membakar. Segel hitam mulai runtuh dengan cepat. Namun, taktik ini tampaknya menghabiskan banyak energi karena kilau di mata naga api 3.000 api yang membakar tampaknya telah menjadi redup. Kamu masih hanya memiliki metode ini setelah bertahun-tahun. Apakah kamu pikir kamu bisa menyegelku untuk selamanya bersama mereka? Meskipun sangat menghabiskan kekuatan 3.000 api yang membakar, ada kegembiraan yang terbentuk di matanya. Ia telah memikirkan segala macam cara untuk membuka segel ini yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Tubuh 3.000 api yang membakar terus berjuang. Simbol hitam dengan cepat tersebar. Meskipun energi agung yang menyebar terus diisi ulang, tampaknya jauh dari mampu mengejar tingkat kerusakan. Ini buruk. 3.000 api yang membakar akan membuka segelnya. Melihat garis hitam menipis dari segel pada 3.000 api yang membakar, ekspresi Cao Ying, dan Chen, dan Song Qing menjadi sedikit lebih pucat. Menjadi anggota Menara Pil, mereka jelas menyadari kerusakan seperti apa yang akan terjadi setelah 3.000 api yang membakar lolos. Dibandingkan dengan ekspresi pucat ketiganya, Xiao Yan tidak mengungkapkan sedikit pun kecemasan di wajahnya. Jika 3.000 api yang membakar benar-benar melarikan diri dari segelnya, kemungkinan dia menundukkannya akan meningkat. Melakukan hal ini mungkin menimbulkan risiko, tetapi seperti kata pepatah, seseorang dapat mencari keberuntungan dari bahaya. Saat ini, dia tidak bisa diganggu. Haha. Xuan Kongzi, kali ini, giliranmu untuk gagal. 3.000 api yang membakar itu tiba-tiba mengangkat kepala naganya yang besar tepat saat mata Xiao Yan berkedip-kedip. Tawa seperti guntur bergema di ruang kosong ini. Retak. Tawa itu baru saja terdengar ketika tubuh besar dari 3.000 api yang membakar berputar dengan keras di ruang kosong. Segera, suara pecah tiba-tiba muncul.
Kelompok Cao Ying tanpa sadar gemetar saat mendengar suara pecah ini. Segilnya telah rusak.